Program Satu dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke topik wawancara kita yang pertama, pendengar yang sudah kami siapkan untuk Anda, terkait dengan KPU ND siap gelar debat paslon Bupati dan Wakil Bupati ND, pendengar. Untuk di Nusa Tenggara Timur sendiri, pendengar RRI, Kabupaten Ngada ini menjadi kabupaten pertama ya yang sudah menyelenggarakan debat pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam rangka Pilkada serentak 2024. Dan kegiatan debat tersebut sudah berlangsung pendengar di Aula John Tom Kota Bajawa, Ibu Kota Kabupaten Ngada pada Kamis 3 Oktober 2024. Nah, bagaimana dengan Kabupaten ND? Kapan akan dilaksanakan debat tersebut? Di ujung telepon pendengar kami sudah terhubung bersama Ketua KPU Kabupaten ND, Bapak Wilhelmus Hermanto Lose. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, salam sehat. Salam sehat. Oke. Kita semua. Oke, Pak Ato. Siap. Baik kabarnya? Harus selalu baik ini. Harus kita selalu lagi, baik ya. Ya, harus selalu baik. Apalagi banyak menuju 27 November 2024. Siap. Oke, ini suaranya segar sekali ya pagi ini ya, Pak Ato ya. Oke. Baik, Pak Ato, ini terkait dengan akan dilaksanakan debat paslon Bupati dan Wakil Bupati ND ya untuk tahun ini. Persiapan sejauh ini, persiapan teknisnya seperti apa nih yang sudah dilakukan KPU menjelang debat tersebut, Pak Ato? Oh ya, baik, terima kasih. Debat antar pasangan calon ini kan adalah perintah undang-undang ya, Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, terus diturunkan melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum dan kemudian juga melalui juknisnya terkait dengan teknis dan pelaksanaan debat ya. Untuk debat di Pilkada Kabupaten ND kita rencanakan 3 kali debat. Debat yang pertama itu tanggal 16 Oktober, debat yang kedua tanggal 2 November, dan debat yang ketiga itu di tanggal 19 November. Sejauh ini kita di KPU sudah mempersiapkan untuk menghadapi debat pertama dan juga untuk debat-debat selanjutnya. Tetapi kita lebih fokus dulu untuk debat pertama. Kita sudah ini mendesain sesuai dengan SOP dan petunjuk serta arahan dari KPU RI terkait dengan teknis debatnya. Dan debat pertama kita juga sudah menyiapkan panelis debatnya serta moderator dan beberapa hal teknis lainnya. Seperti itu, Pak. Oke, nah terkait dengan panelis dan moderatornya ini didatangkan dari mana? Apakah dari provinsi, apakah dari daerah, atau seperti apa nih, Pak Ato? Ya, untuk panelis memang kita ini ya aman screening semua sesuai dengan ketentuan, yaitu ya ada praktisi, gitu, ada akademisi. Nah, maka untuk 3 kali debat ini kita mendesain untuk panelisnya 1 lokal, 2 dari provinsi, seperti itu, Pak. Oke, baik. Nah, tentunya dalam debat tersebut ada tema khusus ya, tema utama yang akan diangkat dalam debat, dan bagaimana KPU bisa menentukan relevansi tema tersebut dengan kebutuhan masyarakat ND, Pak Ato? Ya, tema itu sesuai petunjukan kita harus merujuk pada RPJ PMD Kabupaten yang mencerminkan poin-poinnya itu seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, terus poinnya itu menyelesaikan persoalan daerah, ada hal-hal yang ada juga bicara soal ideologi, poinnya ideologi, bicara keutuhan bangsa dan ideologi, ada poin soal pelayanan, ada poin soal bagaimana ND 2045 yang merujuk pada pembangunan strategis nasional, artinya mulai dari nasional, provinsi sama daerah ND, seperti itu. Oke, itu yang kita ramu menjadi tema umum yang di dalam sub-sub temanya itu kita bagi. Misalnya debat pertama itu kita lebih mengambil pada poin transformasi pembangunan sosial, ekonomi, serta pelayanan tata kelola pemerintahan.
Mhm. Seperti itu Kakak. Oke, baik. Ini rencananya debat ini dilaksanakan di indoor apa outdoor nih, Pak? Atau Oh ya, kita melaksanakan indoor, indoor ya? Oke. indoor. Oke, tempatnya sudah ditentukan atau masih dalam rencana persiapan Dalam rapat? rencana memang Mhm. persiapan untuk mencari beberapa tempat yang representatif, yang nyaman dan aman bagi kita semua. Dan memang dalam proses debat nanti ada SOP-nya kan, Mhm. ada SOP-nya terkait dengan bagaimana teknis pelaksanaannya itu nanti ada SOP, Baik. bagaimana dengan peserta, bagaimana dengan kita semua, bagaimana dengan moderator, nanti semua itu kan kita bikin ada standar operasinya, terus ada juga penandatanganan fakta integritas antara kita Oke. bersama dengan panelis moderator. Baik, Pak Ato, tadi juga disebutkan tema ya, di hari pertama tentunya temanya berbeda ya dengan hari kedua dan ketiga ya, jadwalnya begitu Ya, ya, atau seperti apa? ya, kita memberi tema di 3 debat ini masing-masing. Tema Mhm. pertama itu ya lebih pada ekonomi pembangunan dan sebagainya. Tema kedua soal bagaimana persoalan daerah. Dan tema ketiga ini bagaimana arah mimpi dari strategi pembangunan dari pasangan calon. Mhm. Seperti itu. Baik, nah bagaimana KPU Dan tetap sendiri? merujuk Mhm. pada RPJPM. Dan Ya, tetap merujuk pada RPJPM baik. KPMD Kabupaten Ende. Oke, baik, Pak Ato, dan bagaimana dari KPU sendiri bisa menjamin bahwa debat ini akan berjalan secara adil dan terbuka untuk semua pasangan calon? Nah, yang pertama kita memiliki standar SOP-nya itu. Yang kedua, sebelum debat ini kan kita harus rakor lagi bersama Mhm. dengan para pasangan calon. Kita presentasikan terkait dengan teknis pelaksanaannya, terkait dengan moderatornya, terkait dengan panelisnya. Itu kita akan melakukan pertemuan bersama dulu sebelum Mhm. menuju pada tahapan debat. Baik. Nanti di situ ya ada masukan, ada saran dan sebagainya. Mungkin untuk diketahui kita juga menghubungi salah satu, berkomunikasi dengan salah satu panelis debat Mhm. capres kemarin. Baik, oke. Tentunya ada inovasi ya dalam format debat kali ini dibandingkan debat-debat sebelumnya di Kabupaten Ende, begitu ya Pak Ato? Ya, tapi overall itu kita Mhm. memang mencerminkan debat capres kemarin. Baik. Artinya bahwa ini menjadi rujukan yang sama pada semua kabupaten kota di Baik, Indonesia. oke. Begitulah Kak. Oke, baik, Pak Ato ya, KPUND sendiri tentunya bisa memastikan ya keterlibatan dari masyarakat itu sendiri ya secara luas dalam menyaksikan debat yang akan dilaksanakan nanti, terutama di daerah-daerah yang akses informasi dan juga internetnya terbatas, atau seperti apa Ya, nih? Mhm. kita artinya gini, debat ini kan ruang yang disediakan oleh negara ya melalui Mhm. KPU. Yang pertama itu bagi pasangan calon untuk bisa memberikan ini citra dirinya, artinya menyampaikan gagasannya, menyampaikan strategi dan program-programnya. Bagi masyarakat ini menjadi media untuk masyarakat bisa melihat dari keempat pasangan ini untuk bisa menjadi ini ya analisisnya Mhm. agar bisa menentukan di tanggal 27 November 2024 nantinya Kakak. Oke. Tentunya kita menginginkan bisa menjangkau semua masyarakat. Mhm. Harapannya bisa menjangkau semua masyarakat, maka kita secara teknis kita juga akan membuat semacam live streaming, Mhm. dan juga kita bekerja sama bersama lembaga penyiaran. Baik. Bisa saja RRI untuk menjadi bagiannya kita untuk memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan debat dan pada saat debat kepada seluruh lapisan masyarakat Baik. Kabupaten Ende. Baik. Seperti itu. Dan ini tentunya bisa menjadi salah satu cara edukasi kepada masyarakat ya, agar debat ini bisa dimanfaatkan sebagai media penilaian objektif ya terhadap program kerja dari para calon, begitu ya Pak Ato ya? Siap Kak. Ini kan Mhm. kampanye model kampanye dialogis kan Ya. yang difasilitasi. Mhm, mhm. Ya, harapan masyarakat yang pertama ini bagian dari informasi dan yang kedua bagian dari edukasi. Oke.
Baik, dan harapan khusus untuk masyarakat secara umum agar bisa mengikuti debat ini seperti apa nih yang akan disampaikan oleh Pak Ato sebagai Ketua KPU Kabupaten Ende? Ya, kita berharap bahwa masyarakat Kabupaten Ende nanti di tanggal 16 Oktober, tanggal 2 November, dan tanggal 19 November kita mengkonsentrasikan diri untuk bersiap debat. Nanti kita akan menggunakan kanal untuk menyiarkan secara keseluruhannya juga melalui lembaga penyiaran. Nanti kita akan menginformasikan bagaimana mengakses proses debat tersebut. Nanti kita akan mempublikasikan terkait dengan proses mengakses pada kegiatan debat nanti. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ato untuk waktunya. Siap, terima kasih banyak. Harapannya bahwa saya mau mengajak masyarakat Kabupaten Ende nanti jangan lupa tanggal 27 Rabu 27 November 2024 untuk ke TPS dan cek DPT online. Dan sekarang kita juga sudah membuka posko untuk DPTB, yaitu daftar pemilih tambahan untuk bagi masyarakat yang pindah pilih untuk bisa mengurus proses kepindahan pilih dari TPS yang sebelumnya ke TPS yang akan dipilih. Baik. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ato. Selamat pagi, selamat Terima kasih, beraktivitas. selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya, salam sehat.